Seminggu di villa untuk acara bulan madu yang membuat Dita luar biasa bahagia dan enggan pulang. Akhirnya mereka tetap harus kembali. Dennis kembali ke rutinitasnya semula sementara Dita berproses untuk menjadi istri yang baik sambil berpikir untuk menentukan kampus mana yang akan menjadi pilihannya. Lofi tak jadi kuliah di luar negeri karena mamanya mendadak tak setuju. Sahabat Dita itu menyarankan agar Dita masuk ke kampus yang sama dengan yang didaftarinya. Dita pun masih belum memutuskan. Dita dibawa tinggal bersama Dennis di rumah yang telah lelaki itu siapkan jauh-jauh hari. Dita tak tahu kalau Dennis semampu itu sampai memiliki rumah sendiri. Saat Dita bertanya mengapa Dennis masih tinggal di rumah orang tuanya, padahal ia bisa tinggal di rumahnya sendiri, jawaban lelaki itu adalah karena Mama Rianti tidak membolehkannya sampai Dennis berkeluarga. Hampir sebulan usia pernikahan, demi menjadi istri yang baik, Dita belajar memasak. Ketika Dennis akan berangkat ke sekolah, Dita akan meminta ikut untuk diantarkan ke rumah Mama Iren atau Mama Rianti untuk belajar memasak. Ketika di rumah dan belajar sendiri, Dita mengandalkan channel YouTube di ponselnya. Karena tak jarang jemarinya terkena letupan minyak atau teriris pisau, Dennis sempat menegur agar Dita berhenti belajar memasak dan mencari asisten rumah tangga saja. Tentu saja Dita menolak usulan itu. Ia masih muda. Ia ingin berguna bagi Dennis. Ia ingin lelaki itu kenyang karena masakannya. Ia ingin membuat Dennis jatuh cinta karena ia berhasil menjadi istri yang baik. Tak seperti ucapannya dulu bahwa seorang lelaki akan senang karena istrinya bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Dita berpikir lagi. Kalau Dennis sudah bosan dengan dirinya dan ia tak memiliki keandalan apapun, apa yang harus ia lakukan? Kalau ia bisa memasak masakan kesukaan Dennis, setidaknya hal itu bisa menjadi penguat hubungan mereka. Dan ternyata menjadi seorang istri sangat menyenangkan bagi Dita. Kesibukan-kesibukan baru seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian dan menyetrika adalah hal-hal yang tak pernah Dita lakukan sebelumnya. Ia sangat menikmati kesibukan barunya tersebut. Perlakuan Dennis padanya menambah kesan manis dalam hubungan mereka. Dennis sangat memperhatikannya sampai-sampai Dita merasa semakin jatuh cinta padanya. Hari ini Dita membeli figura yang sangat besar. Ia mencetak foto pernikahannya dengan Dennis tanpa sepengetahuan lelaki itu. Sekarang figura foto itu tinggal dipasang. Dita berencana untuk memasangnya di dalam kamar mereka. Dita, Dennis yang baru pulang memanggil nama sang istri seperti kebiasaannya beberapa hari belakangan. Well, memanggil Dita begitu tiba di rumah hanya satu dari beberapa kebiasaan baru Dennis. Sejak tinggal bersama di rumah itu, Dita membuat Dennis mempunyai banyak kebiasaan. Dita menyiapkan pakaian untuk Dennis kenakan. Gadis itu mengelap sepatunya sampai mengkilat, membuat sarapan sederhana sampai mengantarnya ke mobil ketika Dennis akan berangkat. Memiliki seseorang yang mengurusnya sedemikian rupa, membuat Dennis tanpa sadar mulai menikmati kehidupan rumah tangganya. "Iya, A," jawab Dita atas panggilan Dennis tadi. Gadis itu muncul dari pintu di bawah tangga. Ruangan di sana adalah tempat Dennis meletakkan barang-barang yang jarang dipakai. Dennis melihat debu di pipi Dita saat Dita tiba di hadapannya. Dengan tangannya, ia usap debu itu sampai bersih. "Kamu sedang apa?" "Cari paku, A." Dennis mengernyit. "Untuk?" "Aku cetak foto pernikahan kita lagi, lebih besar, mau aku pasang di dalam kamar." "Kamu kan bisa menungguku." Dennis mengacak puncak kepalanya gemas. Hal-hal seperti itu harusnya dilakukan oleh laki-laki. Dita menampilkan deretan giginya yang rapi. Ia merangkul lengan Dennis untuk menunjukkan foto hasil cetakannya. Foto itu sudah ia pasang ke dalam figura besar. Benda itu sekarang ada di kamar mereka. "Oke, ayo kita pasang," ujar Dennis mantap. Nggak capek." "Kamu pikir ini gratis?" Dennis membuka kemejanya hingga hanya tersisa kaos oblong putih yang pas dengan tubuhnya. Ia menghampiri Dita dan menghadiahinya sebuah kecupan.
Kamu harus membayarku nanti. Cubitan Dita mampir di lengan Dennis saat gadis itu tertawa riang. Dasar otak kriminal. Dennis tidak sadar bahwa tawa gadis itu selalu berhasil membuat letihnya lenyap. Ia tak sadar bahwa senyum gadis itu mampu membuat kedua matanya melembut. Dennis tak pernah menyadari bahwa ia mulai terbiasa dengan adanya Dita di sisinya. Lelaki itu hanya tahu bahwa ia harus memperlakukan Dita dengan baik. Dennis lalu mengambil tangga di luar rumah. Dibantu Dita, ia kemudian memasang paku di dinding kamar. Sedikit kesulitan saat mengangkat figura foto yang lumayan besar itu. Dita tak kuat mengangkatnya terlalu lama ke atas. Ah, capek, keluh Dita saat akhirnya figura tersebut terpasang di dinding dengan posisi tak miring sedikit pun. Dennis turun dari tangga itu lantas membawanya keluar dari kamar. Tak lama kemudian ia kembali. Dita sedang berdiri dan bertolak pinggang sambil memandang foto pernikahan mereka yang terpajang. Senyum melekat di bibir gadis itu. Kenapa senyum terus? Dita menoleh ke arah Dennis tanpa melunturkan senyum di bibirnya. Aku masih gak nyangka kalau sekarang jadi istri kamu, A. Dulu cuma bisa lihat kamu dari jauh. Ini bukan mimpi kan ya? Dennis meraih pinggang gadis itu ke arahnya. Ia menunduk dan berbisik penuh arti. Mau aku buktikan kalau ini bukan mimpi? Pasti mikir aneh-aneh. Dita melepaskan diri dengan cepat. Ah, bau. Aku gak mau. Ia menjulurkan lidah mengejek dan kabur. Dengan gemas Dennis mengejarnya. Apa yang lebih menyenangkan dari bercanda dengan istri sendiri? Ia berhasil menyergap Dita dan menggelitiki pinggang gadis itu, membuat Dita meronta-ronta kegelian sambil tertawa. Udah. Dita tertawa. Bilang ampun dulu. Dennis membawa tubuh mereka ke tempat tidur, masih menggelitiki pinggang Dita. Ampun. Dennis mengampuni gadis itu dengan menghentikan gelitikannya. Wajah gadis itu sudah merah padam karena banyak tertawa. Kamu makin cantik kalau sedang tertawa. Aku emang cantik, makanya banyak yang suka. Aku gadis itu sombong. Baru dipuji sedikit. Dennis menjawil hidungnya. Ah, muji pasti ada maunya kan? Tuduh Dita dengan mata menyipit. Lelaki itu melempar pandangan penuh arti. Saat ia menunduk dan hendak mengecup pipi Dita, istri cantiknya malah berpaling. No, aku nggak mau. Embusan napas berat Dennis meluncur. Kenapa nggak mau? Kedua tangan Dita mendorong Dennis. Gadis itu bangkit duduk dan berkata, karena sekarang aku mau makan di luar. Boleh ya, A? Bayar dulu di sini. Dennis mengetuk pipinya, membuat Dita tertawa dan mencondong ke tubuh untuk memberinya bayaran di muka. Aku mau mandi dulu. A, mandi di luar. Titah Dita lantas turun dari tempat tidur dan berlari ke kamar mandi. Dennis terkekeh saja. Lelaki itu menggeleng pelan, juga tak percaya bahwa gadis yang paling lemah dalam kimia yang tak jarang membuatnya kesal karena tak mau berusaha memahami, kini menjadi istrinya. Gadis muda itu manja sekali padanya, tepat seperti yang mertuanya beritahukan dulu. Tapi walaupun manja, sejauh ini Dita sangat penurut. Itulah mengapa Dennis tak masalah dengan sifat manja Dita. Tak apa istrinya manja asal masih bisa diatur. Menggunakan mobil, Dennis dan Dita kini tengah dalam perjalanan ke tempat makan yang Dita inginkan. Selama menikah, terhitung sudah 5 kali Dita meminta untuk makan di luar. Tempatnya selalu sama, warung lalap. Saat Dennis tanya mengapa Dita tidak memilih tempat lain, jawaban gadis itu adalah karena warung tersebut sudah menjadi tempat favoritnya sejak kecil. Ada yang berbeda dari Dita ketika mereka duduk dan makanan sudah terhidang di meja. Gadis itu tak mau makan mentimun. Dita tak menyukainya. Dennis pun tak suka buah satu itu. Tapi Dita selalu memaksanya untuk menghabiskannya. Alhasil, karena mulai terbiasa, jadi Dennis memakannya saja. Jangan dipindah, cegah Dennis saat Dita menunjukkan gerak-gerik untuk memindahkan mentimunnya. Kenapa? Gadis itu berkedip polos. Kamu juga harus coba makan itu. Dita tetap meletakkan mentimunnya di piring Dennis. Aku kan gak suka, A.
Dennis mengambil mentimun itu dengan tangannya. Lantas ia sodorkan ke arah Dita yang langsung menutup mulut dengan kedua tangan. "Coba makan." Gadis itu menggeleng kencang. Dennis melempar pandangan tegas sekaligus tak ingin dibantah. Tak rela Dita menurunkan tangan dari mulutnya. Gadis itu membuka mulut dengan ragu dan menggigit mentimun yang Dennis suapkan padanya. "Makan semua." Dennis menahan kedutan di bibirnya saat melihat ekspresi tersiksa Dita ketika gadis itu mengunyah mentimunnya. Saat Dennis menyodorkan air agar gadis itu minum, ia melengos. Sekarang Dennis membuat istri cantiknya merajuk. Telapak tangan Dennis yang besar menepuk puncak kepala Dita. "Nggak usah marah, nanti cantiknya hilang." "Ah, tukang paksa." Memang begitu kan?" "Ih, nyebelin." Dita hendak mencubit Dennis, tapi Dennis menangkap tangannya dan memberinya pandangan mengancam. "Berani cubit, besok nggak bisa jalan. Mau?" Dan ancaman itu sukses membuat pipi Dita memanas. Gadis itu menanggapinya dengan ketus. Kalau sudah otak kotor, ya selamanya begitu. Ia menggerutu dalam hati.